Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, berjumpa lagi dengan saya Nur Madina di episode kali ini di acara Kalam, Kajian Islami. Teman-teman, akhir-akhir ini kita seringkali mendengar istilah orang-orang radikal, terkhusus penceramah atau pendakwa radikal. Kenapa demikian? Karena mereka dianggap senang dan mudah mengkafirkan sesama muslim atau seringkali disebut takfiri. Bukan hanya itu, mereka juga dianggap senang dalam menyebar informasi yang tidak benar dan cenderung menebarkan kebencian. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa Islam tidak seperti itu, teman-teman. Melainkan Islam itu mengajarkan bagaimana caranya kita berdakwah dengan hikmah dan lemah lembut. Lantas, apa sih hakikat dalam dakwah itu? Bagaimana sih berdakwah dengan hikmah dan lemah lembut itu? Dan yang lebih penting, kenapa sih kita harus berdakwah? Bersama saya telah hadir Ustaz Nirwan Wahyudi yang akan membahas tema kita pada sore hari ini, yakni kenapa sih kita harus berdakwah? Kepada Ustaz Nirwan. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah baik. Saya ucapkan Nur Madina atau Dina saja. Dina saja. Dina ya. Ya. Alhamdulillah baik Dek Dina. Ya. Semoga Dek Dina beserta kru DNM TV, sahabat-sahabat DNM TV juga semuanya tetap sehat walafiat. Amin. Amin. Nah, sesuai tema kita pada sore hari ini, Ya. Ustaz, kita mulai dari awal dulu, Ustaz, Ya. tentang apa sih itu dakwah, Ustaz? Oke, kita berangkat dari batasan makna kata dakwah ya. Di kata dakwah ini merupakan kata serapan atau bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa Arab yang berakar kata dari kata da'a, yad'u da'watan, yang bisa diartikan secara bahasa seruan, ajakan atau panggilan. Jadi secara bahasa dia bermakna seruan, ajakan atau panggilan. Namun secara terminologi, dakwah itu merupakan ajaran secara spesifik, ajakan secara spesifik kepada kebaikan atau ajaran-ajaran yang diterangkan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Jadi secara etimologi sifatnya luas, ajakan kemanapun bisa, tapi secara spesifik terminologis itu dikhususkan kepada ajakan atau seruan kepada ajaran Islam. Nah, tentunya tadi Ustaz mengatakan bahwa pendakwah itu merupakan ajakan. Ya, dakwah ya. Ajakan. Dakwah itu bisa diartikan sebagai ajakan atau Iya, seruan kepada kebaikan. Itu secara terminologisnya. Ya. Lantas Ustaz, kenapa sih kita itu harus berdakwah? Oke, kenapa kita mesti berdakwah? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita bisa menggunakan dua sudut pandang. Sudut pandang pertama kita bisa sebut sebagai sudut pandang normatif, dan yang kedua secara filosofis. Ya, jadi kita mulai dulu dari sudut pandang normatif. Maksudnya, Dina, kita mau melihat bagaimana sebetulnya status hukum dakwah ini dalam Al-Quran atau dalam sudut pandang syariat. Ya. Ya. Jadi jumhur ulama sepakat bahwa berdakwah itu hukumnya wajib. Jadi mayoritas ulama sepakat bahwa dakwah hukumnya wajib. Tentu ulama sepakat bahwa dakwah hukumnya wajib itu dilandasi dengan nas-nas yang kuat. Di antaranya ya, yaitu adanya kata perintah di dalam Al-Quran yang mengindikasikan bahwa berdakwah itu wajib, yaitu dalam Quran surah An-Nahl ayat 125, Du'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi adanya kata perintah di situ, ud'u, ajaklah atau serulah. Siapa yang mau diseru di situ? Ya, serulah diri sendiri, serulah keluarga, tetangga, masyarakat, atau secara umum serulah manusia ke jalan yang diridai Allah Subhanahu wa taala, ke jalan yang diridai Tuhan. Ya. Dengan cara bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, dengan cara bil hikmah, dengan nasihat yang baik, dan bisa juga dengan cara berdiskusi atau berdebat dengan cara yang bukan hanya baik, tetapi kata Al-Quran dilakukan dengan cara yang terbaik, billati hiya ahsan. Jadi secara normatif, kenapa harus berdakwah ya? Karena ulama menyepakati hukum berdakwah itu adalah wajib. Meskipun memang ada
perbedaan pendapat dalam hal kategorisasi kewajiban berdakwah itu. Ada ulama yang mengatakan bahwa sifatnya fardu tapi fardu kifayah. Artinya ketika dalam suatu daerah katakanlah sudah ada yang menyampaikan dakwah, maka gugurlah kewajiban yang lainnya. Ada juga ulama yang mengatakan bahwa hukumnya fardu ain, artinya masing-masing harus berdakwah atau wajib berdakwah sesuai dengan kapasitasnya atau kemampuannya masing-masing. Ya, jadi kesimpulannya secara normatif memang wajib. Jadi jawaban pertama mengapa harus berdakwah? Karena kesepakatan ulama hukum berdakwah itu adalah wajib. Nah, juga bisa dijawab secara filosofis. Artinya bukan hanya secara dalil nakli saja, secara akli ya, kita juga bisa menemukan atau sampai pada kesimpulan bahwa memang kita perlu untuk saling menasihati atau saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Karena di Nur Madinah kita ketahui bahwa manusia itu punya potensi yang sama besarnya untuk berbuat baik dan berbuat buruk. Punya potensi yang sama, sehingga dalam hal itulah kita punya keharusan untuk saling mengingatkan agar potensi kepada kebaikan tadi ini lebih dominan ketimbang kepada potensi keburukan. Seperti itu. Oh iya. Jadi tadi yang dijelaskan Ustaz mengenai dalam surah An-Nahl itu 125 Ustaz mengatakan berdakwah dengan hikmah, dengan lemah lembut. Coba Ustaz bisa dijelaskan sedikit seperti apa itu dengan hikmah dan lemah lembut seperti itu. Oke. Dakwah bil hikmah. Ya. Apa itu bil hikmah? Jadi kata hikmah di sini ulama ada yang mengartikannya sebagai dakwah dengan kebijaksanaan. Ya. Kalau khususnya Profesor Quraish Shihab memaknai dakwah bil hikmah di situ sebagai ilmu amaliyah dan amal ilmiah. Artinya ilmu yang tidak sekedar teoritis di benak saja di awang-awang, tapi juga diamalkan. Dan juga amal ilmiah, artinya amalan-amalan yang berdasarkan ilmu. Jadi artinya kalau kita bawa dalam konteks berdakwah itu, dakwah bil hikmah artinya kita berdakwah dilandasi dengan ilmu, dilandasi dengan ilmu, dilandasi dengan kearifan, dilandasi dengan kebijaksanaan. Ya, kalau dibawa dalam konteks yang lebih spesifik, kebijaksanaan itu bisa dibawa kepada konteks bagaimana kita berdakwah secara persuasif, secara lemah lembut, ya, bukan secara koersif dengan paksaan, seperti itu. Ya, lantas Ustaz, misalkan ketika kita bertemu dengan orang dan kemudian dia ingin berdakwah, tapi dia merasa bahwa saya pantas tidak berdakwah, seperti itu, kayak membanding-bandingkan dirinya karena ilmunya yang masih minim, seperti itu Ustaz. Bagaimana tanggapan Ustaz? Dakwah ini bisa dilihat secara sempit, bisa dilihat secara luas. Nah, kalau dilihat secara sempit, itulah tadi, dakwah hanya dimaknai sebatas pada ceramah agama. Dakwah hanya dibatasi pada makna berceramah di atas mimbar dan semacamnya. Kalau dalam konteks seperti itu memang tidak semua orang punya kemampuan atau kapasitas berdakwah secara bil mimbar seperti itu. Tapi ketika dakwah dimaknai secara luas, bahwa dakwah itu adalah mengajak kepada kebaikan dengan berbagai metode dan media apapun itu, maka sebetulnya semua orang bisa berdakwah. Semua orang bisa berdakwah sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Kita tidak bisa berdakwah dengan lisan, kita bisa berdakwah dengan tulisan, dibuat dalam bentuk buku atau disebarkan lewat media sosial dan berbagai macam media lainnya. Ya, kalau kita mau bawa lagi kepada konteks kajian keilmuan KPI itu kan di dalam kajian ilmu dakwah itu disebut sebagai kajian tablik ya. Tablik itu ada 3 lagi cabangnya, ada khitobah, kitabah, dan i'lam. Ya, khitobah itu adalah bagaimana kita berdakwah dengan vokal, dengan oral, ya. Kemudian kitabah, berdakwah dengan tulisan, dan juga kemudian i'lam, berdakwah melalui kepenyiaran, ya, melalui TV, melalui radio, melalui media sosial mungkin juga termasuk situ. Jadi dengan kata lain, berdakwah itu tidak hanya sebatas ceramah. Orang bisa berdakwah dengan profesinya masing-masing, dengan kompetensinya masing-masing. Oh, seperti itu. Lantas Ustaz, misalkan ketika kita ingin berdakwah, tiba-tiba kita merasa bahwa saya belum pantas berdakwah karena belum bisa mencerminkan pada diri saya sendiri. Bagaimana itu Ustaz? Ada orang yang tidak mau berdakwah karena merasa, oh saya ini belum sempurna, saya ini masih banyak salahnya. Apa yang saya ucapkan, saya takut tidak bisa saya amalkan. Ya, memang itu ada juga landasannya dalam Al-Quran bahwa ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan, apa yang tidak kamu amalkan? Nah, tetapi sesungguhnya
ini tidak bisa dijadikan sebagai pembatas untuk orang berdakwah. Karena Imam Ja'far As-Shadiq itu mengatakan bahwa ini semacam perangkap setan. Kapan kita berprinsip seperti itu, maka semakin minimlah orang yang akan berdakwah, semakin minimlah orang yang akan menasihati sesamanya dengan dalih itu. Saya belum sempurna, saya masih banyak salahnya. Ya. Pertanyaannya kemudian, kalau kita berprinsip nanti saya mau berdakwah kalau saya sempurna, kapan sempurnanya? Ya, kapan sempurnanya? Kapan kita akan terlepas dari namanya salah dan dosa? Seperti itu. Oleh karena itu, kita perlu mempopulerkan bahwa dakwah itu tidak sebatas pada ceramah agama. Dakwah itu bisa dilakukan sesuai dengan profesi kita masing-masing. Apakah misalkan kita berdakwah dengan pertindakan juga termasuk dakwah bil hal, kita bekerja dengan etos kerja yang tinggi, dengan kejujuran, itu semua adalah dakwah. Ya, jadi tidak mesti dibatasi dakwah itu sekedar ceramah. Maka kalau kita mengacu kepada ulama yang mewajibkan dakwah itu secara ain, secara individual, sebetulnya ada benarnya juga bahwa kita bisa berdakwah tidak hanya sekedar ceramah, namun bisa sesuai dengan kapasitas atau kemampuan kita masing-masing. Jadi sekarang kan orang nyaris semuanya sudah punya gadget ya. Itu semakin memudahkan kita untuk berdakwah. Ya, kita sebarkan konten-konten dakwah di media sosial kita masing-masing, itu sudah bisa dianggap sebagai seruan ajakan kepada kebaikan. Dan man dalla ala khairin falahu mithlu ajrihi fa'ilihi. Falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka baginya akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang diajaknya, seperti itu. Jadi tidak ada batasan Ustaz di untuk ya, pada dasarnya ceramah. Kita sekali lagi perlu dibawa pemahaman dakwah itu kepada konsep yang lebih luas tadi, bahwa berdakwah tidak sebatas ceramah, namun bisa dilakukan sesuai dengan kompetensi masing-masing atau profesi masing-masing. Oh iya. Ya. Nah, saat ini kita banyak melihat dai-dai yang bermunculan, tapi justru kemungkaran semakin banyak, Ustaz. Apakah itu menandakan dakwah itu tidak perlu, tidak efektif, atau seperti apa, Ustaz? Justru dakwah itu harus semakin digiatkan, karena ada dakwah saja, banyak dai saja, kemungkaran masih banyak, apatah lagi kalau tidak ada dakwah. Jadi logikanya mesti dibalik. Artinya dakwah harus semakin digiatkan. Dakwah harus semakin disebarluaskan sesuai dengan kapasitas masing-masing dan di segala ruang ya. Jadi termasuk di ruang-ruang media yang kita geluti sekarang ini sebagai mahasiswa KPI atau termasuk pembelajar secara umum ya, yang sudah bergelut dengan media sosial, ya gunakanlah media sosial masing-masing itu sebagai sarana untuk menyiarkan kebaikan. Karena ada ungkapan seperti ini bahwa teknologi itu ibaratnya ujian. Teknologi itu ibaratnya ujian. Ujian maksudnya apa? Bisa membawa kita kepada kebaikan, bisa membawa kita kepada keburukan. Jadi artinya di situ lapangan dakwah terbuka luas di situ sebenarnya dengan adanya teknologi termasuk dunia digital itu. Kebanyakan orang yang mungkin masih minim dengan ilmu agama, lantas dia belajar tentang ilmu agama melalui media sosial, Ustaz. Dan dia tidak memahami dulu mana yang apakah ini dakwahnya benar atau tidak. Seperti itu, dia hanya ikut-ikutan saja. Apakah itu juga termasuk salah, Ustaz, atau bagaimana? Bisa dijelaskan? Ada kecenderungan memang saat ini ketika orang ada pertanyaan perkara agama, termasuk ketika membutuhkan fatwa ya terkait persoalan kehidupannya, itu tidak lagi bertanya kepada kiai, tidak lagi bertanya kepada ustaz atau guru agama, namun langsung buka Mbah Google, seperti itu. Sebetulnya ini perlu juga diadaptasi atau diperhatikan oleh para lembaga-lembaga dakwah. Ya, apakah termasuk NU, Muhammadiyah, atau lembaga dakwah yang lainnya, agar supaya menyediakan wadah, platform, sehingga kemudian ketika masyarakat, ketika publik mencari tahu masalah-masalah agama di Google, itu diarahkan untuk membuka situs-situs terpercaya. Karena dengan kata lain, mereka ini tetap mendapatkan informasi dari Google atau di internet, tapi sumbernya terpercaya. Ya, karena saya sebutkan diantaranya ya, di HP saya ini saya punya misalkan aplikasi nuonline.com. Jadi kita bisa mencari bagaimana fatwa-fatwa ulama terkait dengan masalah-masalah kehidupan di situ. Jadi tidak ada masalah kita mencari persoalan, karena itu memang sudah masanya kita, sudah masanya seperti itu. Orang-orang itu pengen yang instan, tidak lagi buka kitab, tidak lagi bertanya kepada guru, apalagi ya mau yang instan, praktis, buka di internet ya. Tapi persoalannya situsnya yang mana dulu ya, karena kita tidak tahu siapa orang di balik
situs itu. Iya. Nah, makanya carilah situs-situs terpercaya yang kira-kira kredibilitas keilmuannya bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Makanya saya katakan tadi, lembaga-lembaga dakwah sebesar NU dan Muhammadiyah dan semacamnya itu perlu memperhatikan fenomena ini. Adanya fenomena orang lebih suka mencari fatwa-fatwa online, secara online, sehingga kemudian harus disediakan ruangnya, wadahnya, supaya masyarakat juga tercerahkan melalui situs-situs itu. Jadi Ustaz tadi ada pemaparan saya mengenai mengkafir-kafirkan Ya. atau takfiri. Itu bagaimana tanggapannya Ustaz? Fenomena takfiri, Iya. orang yang gampang atau sangat mudah mengkafirkan orang. Iya, Ya, dulu ulama-ulama kita itu berjuang agar bagaimana mengislamkan orang kafir. Sekarang ini orang Islam Ya, justru terus dengan sebaliknya. mudahnya dikafir-kafirkan. Iya, betul. Ya, jadi tadi istilah takfir ini disandingkan dengan istilah radikal ya. Iya, Ustaz. Ini sedikit saya komentari dulu, Dina, bahwa kata radikal itu sebetulnya seingat saya waktu belajar filsafat dulu, justru kita diarahkan untuk berpikir secara radikal, berpikir secara radix ya. Jadi radikal itu berasal dari kata bahasa Latin radix, artinya kita berpikir secara kritis sampai ke akar-akarnya. Jadi secara etimologis, secara bahasa sebetulnya radikal itu maknanya tidak melulu berkonotasi negatif, ya kata radikal itu. Nah justru tapi kemudian ketika dilekatkan dengan fenomena golongan orang-orang yang radikal, ini mungkin berdampingan dengan istilah liberal, kemudian di tengah-tengahnya ada wasatiyah atau yang moderat. Jadi yang terlalu ke kanan-kanan itu, ekstrem kanan disebut sebagai golongan yang radikal, kemudian yang terlalu ekstrem kiri disebut sebagai liberal, Ya. kemudian di tengah itu disebut sebagai wasatiyah. Wasatiyah. Jadi yang kanan itu adalah teman-teman kita yang nyaris semuanya haram, Ya. nyaris semuanya haram. Demikian sebaliknya kalau liberal, nyaris semuanya halal, boleh semuanya. Nah, kita perlu mengarahkan umat ini untuk berpikir atau berpaham agama secara wasatiyah, seimbang. secara moderat. Kalau memang haramnya dikatakan haram, halal ya dikatakan halal, halal. Sorry. Haram dikatakan haram, halal dikatakan halal. Jadi kita memang perlu menggiatkan atau terus mengarus utamakan yang namanya paham keagamaan yang moderat atau Islam yang wasatiyah. Ini Ustaz, saya pernah melihat dari satu konten di mana seorang ulama itu dia saling menjatuhkan satu sama lain. Jatuhkan satu dengan Yang lain. Yang Misalkan si A melihat dari caranya Ustaz si B, dia mengumbar di media bahwasanya ini tidak boleh padahal belum tentu. Saling menasihati, saling menegur itu baik. Tapi ketika yang ditonjolkan justru kelemahannya, aibnya, itu justru jatuhnya ke ghibah. Nah, jadi kalau kritik, menasihati itu memang sudah seharusnya, itu baik justru ya. Tapi ketika arahnya justru kepada penjatuhan karakter atau kemudian mencitrakan negatif orang lain, itu justru yang harus ditinggalkan seperti itu. Ya. Ya, Ustaz. Tapi bagaimana tanggapannya Ustaz kalau misalkan ada hal seperti itu, Ustaz? Ya, jangan diikuti, terutama jangan diikuti. Jadi ketika ada misalkan ya, ada ustaz yang terpeleset atau tokoh agama yang terpeleset melakukan kesalahan, kemudian itu yang di framing atau kemudian di blow up di media, kita udah usah meneruskan itu. Ya, karena memang ada kasus-kasus tertentu yang justru di blow up oleh media, sehingga kemudian masyarakat tanpa memfilter dan kemudian ikut memviralkan kasus-kasus seperti itu. Saya memberikan nasihat kepada beliau. Kemudian beliau mengatakan, "Tidak usah kau urus-urusi saya, hidup saya sendiri, tidak usah kamu ikut campur," seperti itu. Atas apa yang kita lakukan, Ustaz? Apakah kita membiarkan saja orang tersebut karena sudah mengatakan kita seperti itu, atau kita tetap menasihatinya, Ustaz? Ya. Jadi sebagai pendakwah juga, atau ketika kita sudah meyakini bahwa berdakwah itu merupakan suatu kewajiban yang mesti kita emban, kita justru juga harus memasang tameng, tidak boleh baperan. Ya, tidak boleh baperan. Jadi ketika misalnya kita ditolak secara personal maupun secara komunitas, masyarakat menolak, ya kita perlu mengevaluasi apakah mungkin cara kita yang salah, atau pemilihan kata ketika kita menyampaikan pesan itu perlu diperbaiki lagi, seperti itu. Dan kita juga perlu menyadarkan atau saling mengingatkan bahwa kenapa mesti kita saling menasihati, kenapa kita perlu saling berdakwah seperti itu, karena laknat Allah ketika turun itu tidak memilih
mana orang yang berbuat baik dan berbuat buruk. Semuanya kena Ya. ketika azab itu turun ya, tidak milih. Jadi makanya kita perlu tambahkan argumentasi itu bahwa kita saling mengingatkan bukan sebetulnya karena kepentingan diri sendiri, tapi kepentingan bersama. Karena kita ingin selamat bersama-sama. Artinya tetap menasihati, tetap meskipun menasihati. seperti itu. Tapi itu tadi kita juga perlu mengevaluasi apakah cara kita yang keliru, termasuk juga pemilihan kata kita juga perlu diperhatikan seperti itu. Oke, Ustaz, dari pemaparan tadi mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman-teman atau mahasiswa STAI Majene terkait judul kita pada sore hari ini. Baik, Dina dan sahabat DNM TV, sebagai kesimpulan dari diskusi kita pada kesempatan ini berkaitan dengan tema mengapa harus berdakwah. Pertama adalah bahwa karena itu merupakan kewajiban kita berdakwah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang kedua, saya memberikan sebuah perumpamaan. Di jalan raya itu sudah lengkap dengan rambu-rambu, sudah lengkap dengan marka jalan, tapi kenapa mesti ada polantas yang ditugaskan untuk mengawasi? Mengapa mesti ditugaskan polantas untuk mengingatkan pengendara? Itulah kira-kira juga perumpamaan kenapa mesti ada dai yang ditugaskan di tengah-tengah umat itu memberikan pencerahan, pengingat kepada sesama manusia. Meskipun rambu-rambunya sudah jelas dalam Al-Quran, dalam hadis Rasulullah SAW sudah jelas rambu-rambu itu, tapi kodrat manusia adalah tempatnya salah atau berbuat khilaf, tempatnya berbuat lupa juga, kelupaan, sehingga kemudian kita memang perlu untuk saling mengingatkan. Dan sekali lagi bahwa manusia itu punya potensi yang sama untuk berbuat baik dan berbuat buruk, sehingga kemudian kita perlu untuk saling mengingatkan supaya lebih cenderung kita kepada potensi kebaikan. Oleh karena itu sekali lagi berdakwalah dari diri sendiri, berdakwalah mulai dari hal-hal yang kecil, dan terpenting adalah berdakwalah dari sekarang. Nah, itulah tadi teman-teman pembahasan kita pada sore hari ini mengenai kenapa sih kita harus berdakwah. Nah, terima kasih Ustaz atas waktunya pada sore hari ini. Dan sahabat-sahabat DNM TV. Dan jangan lupa saksikan program Kalam selanjutnya. Saya Nur Madina undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.